Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Saya terutama bisa menayangkan kembali tayangan-tayangan yang sudah pernah kami lakukan. Salam sholawat semoga selalu tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari mulai sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang ini di dunia ini sampai besok di yaumul akhir, di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ya, sekali lagi terima kasih. Hari ini saya mengambil topik di sekitaran koperasi karena bersamaan dengan hari koperasi ya, 12 Juli kemarin. Sekarang tinggal tanggal 13 Juli. Kemarin saya berdiam saja di rumah merenung, berefleksi kecil-kecilan gitulah ya. Karena kemarin hari lahir saya tanggal 12 Juli yang ke-57. Dan sekaligus terima kasih kepada teman-teman yang support, congratulations yang menyampaikan kepada saya happy birthday dan seterusnya, baik melalui media sosial maupun media-media yang lainnya secara lisan. Terima kasih, mudah-mudahan menambah semangat saya untuk yang ke-57 dan seterusnya. Ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bermaslahat kira-kira. Saudara-saudara semuanya, sedulur semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kali ini paling tidak saya akan menyampaikan atau menghibur diri saya sendiri. Syukur-syukur bisa menghibur teman-teman para pegiat koperasi. Syukur-syukur juga bisa menghibur para pecinta atau muhibbin dari ekonomi kerakyatan, sehingga bolehlah saya mengucapkan selamat Hari Koperasi. Semoga kita dalam keadaan kuat dan terus berjaya. Seperti juga jayanya yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh para pendahulu atau para pahlawan kita. Saya juga secara khusus ingin menyampaikan ucapan selamat berkoperasi kepada teman-teman di komunitas koperasi Qaryah Thayyibah Salatiga, baik dari jajaran, mulai dari jajaran pengawas, dari mulai pengurus, tim manajemen, para anggota semuanya, juga koperasi-koperasi yang saya ikut terlibat di dalamnya, semacam koperasi sekunder dari Mentari Qaryah Thayyibah atau semuanya. Saya ingin menyampaikan, mungkin Anda juga sudah pernah mendengar ya dalam saluran media yang lain atau media-media baik yang elektronik maupun yang non-elektronik, sekilas soal keberadaan ekonomi koperasi di negeri kita. Saya harus sampaikan sekali lagi dalam kerangka menambah pengetahuan kita supaya kita semakin gembira, kita semakin menikmati bergiat di koperasi ini, sehingga menjadi satu hal yang enak dan istiqomah, bisa berjalan terus selaras dengan cita-cita para pahlawan yang telah mewariskan kepada kita jargon-jargon atau konsep-konsep dasar ekonomi kerakyatan, baik yang berupa koperasi maupun perkumpulan-perkumpulan yang lain.
Saudara, sekilas baiklah saya sebut atau saya ceritakan secara singkat ya, karena ini juga menjadi pengetahuan dasar bagi para pegiat koperasi. Secara historis, secara sejarah kita bisa simak kemunculan koperasi itu diinisiasi oleh beliau seorang patih residen yang bernama Raden Arya Wirya Atmaja dari Dusun Leuwiliang, Purwokerto, Banyumas sana. Yang kira-kira karena dia melihat pegawai-pegawai administratif saat itulah ya, ada terkendala finansial, keuangan, kemudian terjerat kepada pengutang-pengutang yang berbunga tinggi atau bank titil lah kira-kira gitu. Kemudian beliau Patih Arya Wiratmaja menginisiasi sebuah perkumpulan kecil, koperasi kecil yang itu sebetulnya khusus ditujukan kepada anggota-anggota atau para pekerja-pekerja karyawan yang mereka organisir, sehingga menjadilah sebuah perkumpulan kecil koperasi simpan pinjam yang sangat sederhana, simpel, tetapi ada manfaatnya bagi anggota-anggota yang tergabung dalam perkumpulan itu. Itu diawali dalam sejarah historis kita. Mungkin kalau ada tambahan, saya juga ingin masukan dari semuanya yang menyimak siaran ini. Dari mulai 19 kita bermula dari tahun 19 ya, karena abad 19 ya. Dari mulai 1902 atau 01 berdirinya pergerakan-pergerakan melawan kemerdekaan itu, merebut kemerdekaan, mulai dari Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, dan PNI dan seterusnya itu. Sehingga ini hampir bersamaan, karena misalnya di tahun 1908 Budi Utomo juga menggagas atau bahkan sampai dengan semacam mendeklarasikan sebuah perkumpulan ekonomi yang ia gagas dan bahkan sudah berpraktek berjalan untuk mengimbangi semangat bertumbuhnya kita bersama dalam konteks kebersamaan merebut kemerdekaannya. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya, misalnya Serikat Islam, Serikat Dagang Islam yang memang sedianya itu adalah perkumpulan para pedagang saudagar Islam. Kemudian mereka berkooperasi dan semakin menukik melibatkan ke masyarakat secara umum atau rakyat-rakyat jelata saat itu. Nah, sisi lain, karena ya bagaimanapun namanya juga penguasa saat itu, Belanda, sang kolonialis, sang penjajah negeri kita, khawatir dengan pergerakan-pergerakan koperasi yang cepat itu. Kemudian makanya diantisipasi sedini mungkin dengan misalnya pada tahun 1915 itu membuat sebuah aturan ya, regulasi tentang perkoperasian yang kita rasa atau sampai saat ini dirasa sebagai persyaratan yang memberatkan. Ya wajar saja karena Belanda saat itu berkuasa sebagai penjajah, membuat aturan seenaknya sendiri sehingga dirasa bagi para pegiat kita atau para pejuang di negeri kita sangat berat. Ambil contoh saja, yang paling berat adalah perkumpulan ekonomi atau koperasi itu harus disetujui oleh gubernur jenderal yang ada di Hindia Belanda sini. Ini tentu sangat mendasar ya, karena bisa saja atau bahkan 99,9% sang gubernur jenderal itu akan sulit untuk begitu saja menyetujui atau mensupport adanya sebuah perkumpulan ekonomi. Yang lain tentu yang bersifat kultural gitu ya, harus berbahasa Belanda karena ya sekali lagi itu persyaratan yang dibikin oleh kolonial Belanda, sehingga itu
pasti menguntungkan sana dan memperberat atau merugikan pihak yang dijajah. Belum lagi ada persyaratan administratif sejumlah uang 50 gulden yang saya rasa saat itu sangat banyak ya. Oleh karenanya kemudian dirasa berat yang ada terus pergolakan ya untuk mempermudah cara berkembangnya koperasi itu, untuk kemudian di tahun 1927 Belanda rupanya mikir-mikir gitu ya, kira-kira ya, mikir kok begitu berat atau apa itu, atau atas bisa jadi atas desakan dari rakyat terjajah saat itu, kemudian meregulasi dari undang-undang yang telah ada dengan mempermudah, tidak harus disetujui oleh gubernur jenderal tetapi bisa akta masing-masing lokal gitu. Ada ya, harus tidak lagi pakai bahasa Belanda tetapi bisa bahasa lokal, bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa yang dipakai oleh sehari-hari. Juga tidak dengan sejumlah uang pendaftaran yang 50 gulden tetapi hanya 3 gulden Belanda saat itu. Makanya kemudian ini kemudian menjadi pesat perkembangannya karena tercatat di tahun kemudian ada 1711 koperasi yang berdiri dengan 14-an ribu anggota gitu. Ini dirasa relasi cepat karena alamnya alam penjajahan, dan tentu ini dengan keterbatasan sumber daya yang ada, keterbatasan kekuatan yang ada, ini menjadi bisa dimaklumi lah, kira-kira begitu. Meski sekali lagi pihak Belanda terus memantau, meski sudah dimudahkan tetapi tetap saja yang namanya penjajah akan takut kalau kekuasaan penjajahannya nanti akan menggelimpang atau direbut oleh kekuatan yang dijajah. Begitu juga ketika pada penjajahan Jepang ya. Jepang juga tidak kalah serunya menggencat pergerakan kehidupan koperasi di negeri kita dengan membuat satu koperasi sendiri namanya Kumiai, yang itu juga diatur oleh pemerintah kolonial Jepang seketat mungkin sehingga itu benar-benar terkontrol dan tidak akan menjadi kekuatan yang bisa menggulingkannya kemudian itu. Kira-kira begitulah, kita bisa maklumi. Oleh karenanya sekali lagi saya agak emosional juga pada akhirnya. Saya harus mengatakan sesuai dengan kesemangatan saat itu, betapa busuknya kolonialis, betapa bengisnya kolonialis, betapa sedihnya para penjajah, karena kemudian hampir semua sektor dirampas atau dimatikan, kira-kira begitu. Saudara, bagaimana setelah iklimnya setelah kemerdekaan? Tentu saya harus menyampaikan beberapa hal, bukan hanya di sekitar regulasi yang dibuat oleh pemerintah, tapi juga yang lebih penting adalah beberapa tokoh yang mempunyai gagasan dasar tentang kehidupan berkoperasi. Sebutlah misalnya kalau Soekarno jelas ya, karena Bapak Sosialisme Indonesia, tentu sosialis dekat sekali dengan kapitalis, maksudnya kontra sekali dengan kapitalis, untuk bagaimana melakukan kebersamaan, kehidupan secara bersama, sama rasa, sama rata, sama rasa itu, dan seterusnya lah. Saya ingin ngambil yang agak familiar di kita adalah Pak Hatta ya, Bung Hatta, yang pada tahun berapa itu kongres kedua di Bandung kalau nggak gitu ya, tahun 58 ya, itu mendapat predikat julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sekaligus ungkapan-ungkapannya yang sampai sekarang saat ini bisa kita rasakan ya, kita bisa temukan bahwa hal-hal itu memang benar-benar cocok, bahwa dalam koperasi prinsip yang dilakukan adalah menolong diri sendiri secara bersama-sama. Tentu asumsinya kita punya masalah,
Dan kalau kita atasi secara sendiri kita akan terasa berat, tetapi sebaliknya kalau secara bersama-sama kita akan lebih ringan, itu kira-kira itu. Berat dijinjing dan seterusnya lah, saya lupa itu. Ini yang mengakibatkan sampai saat ini itu masih dipakai oleh para pegiat koperasi prinsip itu, sehingga sekali lagi secara bersama-sama kita akan menolong diri kita masing-masing sehingga akan lebih ringan dan lebih mudah. Itu redaksinya konsepnya Pak Hatta. Tidak kalah menariknya sebetulnya adalah pemikiran ekonomi, program ekonominya Tan Malaka, di antaranya yang keenam ya, karena ada 10 program, 10 item itu. Yang keenam itu adalah mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan bantuan kredit yang murah oleh negara. Ini tentu sangat ideal sekali dan sangat penting untuk dilakukan baik oleh rakyat kita, baik oleh kita semuanya maupun negara sebagai pemerintah sebagai wakil negara pada praktek-praktek pelayanan kepada rakyat. Nah, supaya misalnya di beberapa saya juga menyimak Putri Bung Hatta ya, Mutia siapa itu yang ada wawancara di televisi swasta beberapa tahun yang lalu, masih merasa bahwa andil dari pemerintahan yang mewakili negara saat ini dirasa masih kurang terhadap pertumbuhan perkembangan koperasi, sehingga koperasi yang baik oleh Soekarno, oleh Syahrir, oleh Tan Malaka, oleh Bung Hatta menjadi sosok guru revolusi kita, sampai sekarang ini menjadi jargon-jargon yang semacam belum terwujud secara sepenuhnya gitu kira-kira ya, masih harus berjuang terus. Lucunya itu menjadi jargon yang dilontarkan atau dikeluarkan oleh para pendahulu, tetapi susah atau masih belum bisa sepenuhnya dilakukan di zaman-zaman sekarang, di zaman merdeka ini. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan supaya di kita sekali lagi di hari koperasi yang kesekian kalinya ini kita semakin matang dengan pengetahuan koperasi, semakin matang juga berproses berpraktek dalam kehidupan berkoperasi, sehingga ini terus akan memperkuat ini. Satu hal yang menurut saya yang perlu didiskusikan juga oleh teman-teman semuanya para pegiat koperasi, karena paling tidak kalau saya tadi menyebut kronologi di 2 etapa ya, pra kemerdekaan dan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, kita memang harus mengkreasikan bagaimana di zaman informasi ini, di zaman milenial ini, koperasi terus dituntut untuk eksis, untuk berada, sehingga tidak mati oleh zaman, tetapi justru akan bisa berkembang, bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan kemajuan zaman, sehingga koperasi terus akan menarik bagi siapapun, terutama bagi anak muda, milenial, sehingga ini menjadi tambahan kekuatan lah kira-kira begitu ya, bahwa koperasi di pra kemerdekaan sangat susah seperti itu, di kemerdekaan juga masih membangun harapan-harapan, dan kali ini di era milenial tentu harus semakin tumbuh berkembang secara baik ya, bukan sebaliknya, karena sekali lagi itu tadi harus bisa beradaptasi dengan kekuatan eksternal di zaman milenial ini, sehingga perkembangan teknologi menjadi harapan untuk bisa bukan menjadi tantangan gitu ya, menjadi peluang untuk kita terus berkembang. Sambil kalau saya ingin menandaskan lagi agak romantis, sambil kita mengusung jargon-jargon atau kata-kata
mantra yang dicetuskan oleh para ulama, para pendahulu, bahwa koperasi menjadi soko guru revolusi. Sekarang revolusi bisa jadi belum selesai, bahkan sampai kapanpun begitu ya, karena nyaris di beberapa etapa atau era itu masih ada temuan-temuan atau ketidakpuasan dari para idealis yang pro terhadap taruhlah revolusi begitu ya. Sehingga sekali lagi sambil menapak zaman, sambil memperbaiki diri dan membangun lagi kesemangatan mencapai cita-cita, dan yang lebih penting lagi kerjasama antara pemerintah, antara negara, antara elemen-elemen negara dan rakyat jelata, masyarakat pada umumnya, baik masyarakat bisnis maupun masyarakat yang lemah begitu. Ini akan bisa mewujudkan betul-betul apa sebetulnya ruh dari soko guru perekonomian di Indonesia ini, sehingga betul-betul bisa terlaksana. Itu diskusi kecil atau cerita ya, karena pada awalnya diskusi kalau mau dilanjutkan sebetulnya pada soal atau langkah-langkah atau strategi yang bagaimana koperasi harus berkembang dengan baik di era milenial ini. Ini tentu diskusinya tidak cukup dengan waktu beberapa menit, tapi memang harus agak panjang itu kira-kira ya. Begitu, sekali lagi saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya, selamat berkoperasi, semoga koperasi makin jaya, kita semakin kuat, kita semakin sejahtera. Tujuan para pahlawan, para pendahulu kita bisa tercapai. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.